Assalamualaikum, apa kabar siswa-siswi hebat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan belajar IPA masuk pada bab baru yaitu bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Semangat ya! Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi materi. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan materi atau benda berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari materi atau benda berdasarkan wujudnya. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada materi. Jadi, materi diklasifikasikan berdasarkan wujudnya. Kemudian berdasarkan penyusunnya. Kemudian kita juga akan belajar perubahan dari materi berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana cara untuk memisahkan campuran. Ya, kita mulai saja pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita akan belajar definisi materi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan materi itu? Ya, benar. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian langkah-langkah untuk mengklasifikasikan materi atau benda ada 4. Yang pertama, kita amati karakteristik dari benda tersebut. Kemudian kita catat persamaan dan perbedaan sifat dari benda tersebut. Selanjutnya kita masukkan benda yang mempunyai persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Dan yang terakhir kita beri nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah untuk mengklasifikasikan materi atau benda. Jadi, klasifikasi benda berdasarkan wujudnya ada 3. Yang pertama yaitu zat padat, yang kedua zat cair, yang ketiga zat gas. Ketiga wujud benda ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersendiri. Jadi ada perbedaannya. Karakteristiknya bisa dilihat dari bentuknya, volume, jarak antar partikel, gerakan partikel, dan susunan partikelnya. Berdasarkan bentuknya, zat padat ini mempunyai bentuk yang tetap. Sedangkan pada zat cair, bentuknya tidak tetap. Untuk zat cair ini bentuknya mengikuti wadahnya. Jadi kalau wadahnya berbentuk segi 4, maka zat cairnya juga berbentuk segi 4. Jika wadahnya berbentuk segitiga, maka zat cairnya juga berbentuk segitiga. Contohnya pada air ya. Jadi air jika kita masukkan ke dalam wadah yang berbentuk segi 4, maka airnya juga akan berbentuk segi 4. Kemudian jika air kita masukkan ke dalam wadah atau tempat yang berbentuk segitiga, maka airnya juga akan berbentuk segitiga. Jadi mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya untuk zat cair ini. Sedangkan untuk zat gas bentuknya tidak tetap. Kemudian bagaimana dengan volumenya? Pada zat padat volumenya tetap. Kemudian pada zat cair volumenya juga sama tetap. Sedangkan untuk zat gas volumenya tidak tetap. Untuk jarak antar partikel, pada zat padat dia jarak antar partikelnya rapat. Kemudian pada zat cair jarak antar partikelnya agak renggang. Sedangkan pada zat gas jarak antar partikelnya dia renggang. Kemudian untuk gerakan partikelnya, pada zat padat dia tidak dapat bergerak bebas. Karena pada zat padat ini partikelnya saling berikatan kuat ya.
sehingga dia tidak dapat bergerak bebas. Pada zat cair, gerakan partikelnya dia bisa bergerak bebas tetapi terbatas. Jadi pada zat cair ini ikatan partikelnya sudah tidak sekuat dari zat padat ya. Jadi sudah agak lemah. Kemudian pada zat gas, gerakan partikelnya dia bisa bergerak bebas karena ikatan partikelnya sangat lemah. Gaya tariknya sudah sangat lemah ya pada zat gas, sehingga dia bisa bergerak bebas. Kemudian susunan partikelnya pada zat padat dia susunannya teratur. Kemudian pada zat cair tidak teratur, sedangkan pada zat gas juga tidak teratur. Ini gambar partikel dari zat padat, zat cair, dan zat gas bisa dilihat pada gambar di bagian bawah pada masing-masing kolom yang warna oranye tua. Kemudian untuk zat padat, zat cair, dan zat gas contohnya sangat banyak sekali di sekitar kita. Untuk zat padat, contoh di sekitar kita yaitu misalnya pada buku, pensil, pena, kursi, lemari, meja, dan sebagainya. Sedangkan pada zat gas contohnya yaitu pada udara yang kita hisap, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan sebagainya. Kemudian untuk zat cair atau liquid, contohnya pada air yang kita minum, minyak goreng, minyak tanah, air sirup, dan sebagainya. Ya, ini pada gambar contoh dari zat padat yaitu es batu. Jadi es batu ini berwujud padat atau solid. Ya, bisa dilihat yang berwarna biru, bulat-bulat biru itu adalah gambar partikelnya. Jadi partikelnya saling berikatan kuat, kemudian jaraknya dia rapat, dan susunannya teratur. Kemudian untuk gas, ini contohnya pada air yang menguap. Jadi uapnya itu berbentuk gas. Ya, yang berwarna biru ini adalah partikelnya. Jadi partikelnya ini untuk gas dia renggang. Kemudian gaya tariknya sudah sangat lemah. Jarak antar partikelnya dia berjauhan ya karena renggang. Kemudian untuk liquid atau zat cair, ini contohnya pada air yang ada di dalam gelas. Jadi partikelnya tidak teratur, kemudian bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian jarak antar partikelnya dia agak renggang karena gaya tariknya tidak sekuat dari yang zat padat. Dia gaya tariknya sudah agak lemah ya. Tugas IPA pada hari ini, silakan kalian mengerjakan 3 soal berikut. Ditulis soal dan jawaban di buku tulis kalian. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum.